Pesta akhir festival bunga. Namun saat kereta keluarga Dewa Yangshi dan Dewa Daihuo lewat, mereka menjadi pusat perhatian penduduk Nirwana M karena kereta yang terbuat dari emas dan perak itu hanya bisa dimiliki oleh keluarga Dewa Yangshi. Selain 3 dewa utama, karena keadaan jalan yang padat, membuat perjalanan yang biasanya ditempuh dalam 30 menit sekarang mereka memerlukan waktu hampir 2 jam. Ketika sampai di sana, ternyata mereka melihat para tamu Dewa Agung telah banyak yang datang. Mereka segera mencari tempat duduk untuk mereka semua. Saat mereka berjalan masuk, seperti biasa mereka menjadi pusat perhatian. Terutama si Yue dan Dewa Wikia. Dan kalian tahu, seperti biasa 3 serangkai Dewa Saora, si Yue dan Dewa Wikia berjalan secara bersama. Dan si bucin akan memegang tangan si Yue dengan eratnya. Seperti anak tek yang takut tersesat dan hilang dari sang mama. Melihat itu ayah dan bundanya hanya bisa geleng kepala. Mereka tak pernah mengira, anak laki-laki mereka yang super duper dingin pada wanita, yang dinginnya bagai kulkas 5 pintu, kalau ada, sekarang bagai takut kehilangan pasangannya. Tanpa si Yue sadari baju Dewa Wikia dan dia seperti sengaja berpasanganan, sedangkan Dewa Saora berwarna putih dengan motif kuning emas juga. Ketiganya bagai 2 pangeran dengan 1 putri. Ini autor yang lagi ketinggian haluya. Saat mereka masuk ke dalam ruangan tiba seorang pengawal dari Dewa Agung datang menghampiri mereka. Maaf Yang Mulia Dewa Wikia, Dewa Saora, Ratu Si Yue. Yang Mulia Dewa Agung telah menempatkan Anda pada tempat yang sudah disiapkan oleh kami untuk Anda sekeluarga. Ucap pengawal itu. Sudah disiapkan? Tanya Dewa Saora heran. Si Yue yang ada di samping Dewa Saora menatap pada pengawal itu dengan heran. Benar Yang Mulia. Dewa Agung sendiri yang memberi tugas pada kami. Mari ikut hamba. Ucap pengawal tadi. Dengan rasa heran mereka melangkah mengikuti di belakang pengawal tadi. Mereka dibawa berjalan melewati temuat Oara Dewa yang lainnya. Ketika sampai di tempat yang memang sudah disediakan oleh Dewa Agung, membuat Dewa Yangshi dan Dewa Daihuo ikut heran. Sebab tempat itu persis di sebelah tempat ketiga dewa utama. Apakah ini tempat kami? Tanya Dewa Yangshi tak percaya. Benar sekali Yang Mulia. Dewa Agung sendiri yang memerintahkan kami. Ucap pengawal tadi. Dengan perasaan heran dan tak yakin, mereka mulai duduk di sana namun mereka heran kembali karena masih tersisa 3 kursi. Pengawal. Kursinya tersisa 3. Kata Dewa Saora yang berada di sebelah pengawal tadi. Tidak Yang Mulia. Sebentar lagi si pemilik akan datang. Ucap pengawal tadi. Namun sebelum mereka bertanya dan mereka semakin heran. Keheranan mereka terjawab juga ketika seorang pria muda berjalan masuk bersama 2 wanita cantik mendatangi tempat mereka. Salam ayah, bunda, paman dan bibik. Seru mereka bertiga bersamaan. Kalian bertiga kemari. Ucap sang ibu keheranan. Begitu juga dengan Dewa Yangshi. Siapa yang mengundang dan membawa kalian kemari? Ucap Dewa Yangshi pada ketiga punyanya. Ada 2 pengawal datang ke Bistana Ayah, dan memberitahukan kalau pagi tadi kami akan dijemput untuk pergi ke pesta terakhir festival bunga. Mereka yang akan menjemput dan membawa kami kemari. Ucap putra pertama Dewa Yangshi. Dewa Kunlao. Pengawal. Maksud kalian datang ke sini dijemput. Ucap Dewa Yangshi tak percaya. Iya ayah. Mereka menjemput kami. Jawab sang putra. Sedangkan kedua adik perempuan Dewa Wikia sudah mendekati si Yue.
Hai Kak. Aku sudah mendengar semua yang terjadi kemarin. Semua teman-temanku banyak yang datang ingin bertemu dengan kakak. Kakak mau kan bertemu dengan mereka? Ucap Dewi Guanli, salah satu putri Dewa Yangshi. Dengan wajah berharap. Tidak boleh. Pasti teman-temanmu banyak yang pria kan? Ucap Dewa Wikia posesif. Loh kok kakak tahu? Ucap sang adik polos. Nah itu dia. Aku tidak akan membiarkan tangan kakak iparmu bersentuhan dengan pria lain. Ucapnya marah. Cek kakak. Mereka hanya sekedar ingin bertemu dan berkenalan dengan calon kakak iparku. Aku sudah berkata kalau gadis dari bumi yang telah menggemparkan nirwana adalah calon kakak iparku. Dan mereka kaget sekaligus ingin berkenan dengan kakak ipar. Ucap sang adik yang tak menyadari kalau sang kakak lagi minum cuka. Tidak boleh. Kakak tidak ingin kau memamerkan kakak iparmu pada teman-temanmu. Ucap Dewa Wikia dengan nada kesal. Cek, kakak. Kenapa tidak boleh sih? Ayolah kak. Cuma sebentar saja. Ucap sang adik juga dengan nada kesal. Kalian kemari bukan untuk berdebatkan. Lagian kau juga salah Guanli. Kau mengatakan itu tanpa bertanya pada kakakmu, apakah boleh kakak iparmu ikut menemui mereka atau tidak? Ucap Dewi Bao Yu bijak. Tuh benar kata bunda. Kau itu salah liar. Ucap Dewa Widya merasa dibela. Cih dasar pelit. Ucap sang adik sambil duduk di sebelah sang bunda. Sedangkan si Yue sendiri hanya bisa menahan senyum melihat wajah Dewa Wikia yang masih cemberut. Sudah jangan cemberut lagi. Bukannya keinginanmu sudah mendapat pembelaan bunda? Ucap si Yue sambil tersenyum. Bukannya menjawab, Dewa Widya hanya semakin menggenggam tangan si Yue. Melihat wajah Dewa Wikia yang masih cemberut, si Yue mengambil satu kue bulan dan menyuapkan kue itu ke mulut sang kekasih. Buka mulutmu. Daripada marah, makan kue bulan ini. Ucap si Yue pelan sambil menaruh kue di depan bibir Dewa Wikia. Melihat itu tentu saja wajah Dewa Wikia segera berubah bahagia. Dia segera memakan kue yang disuapkan oleh sang kekasih. Sudah jangan cemberut lagi. Wajah Hani jelek kalau cemberut. Ucap si Yue lembut. Dewa Wikia hanya tertawa bahagia. Tingkah laku keduanya membuat banyak dewa dan dewi menatap keduanya dengan pandangan iri dan cemburu. Tak terkecuali di antara para dewa muda, terlihat mata sedih dan kecewa tertuju pada pasangan si Yue dan Dewa Wikia. Tatapan dari seorang dewa keadilan yaitu Dewa Wuchan. Dia menatap pasangan itu dengan tatapan sedih. Bagaimana tidak? Gadis yang sempat membuat hatinya bergetar ternyata tidak dapat dia miliki. Ternyata gadis itu jodoh dari Dewa Wikia. Sahabatnya sendiri. Salah satu dewa kepercayaan tiga dewa utama. Setelah menatap keduanya, Dewa Wuchan segera berdiri dan berjalan keluar. Dia tak sanggup melihat kemesraan mereka berdua. Dia tahu kalau si Yue dan Dewa Wikia tidak tahu tentang perasaannya. Karena itulah lebih baik dia banyak menghindar dari keduanya. Dia melangkah keluar ruangan untuk mencari udara segar. Biarlah nanti kalau acara dimulai dia akan kembali masuk ke dalam ruangan. Namun saat dia keluar, dia bertemu dengan Dewi Tumbuhan. Dewa Wuchan, kenapa keluar? Bukankah sebentar lagi acara dimulai? Ucap gadis cantik putri Dewa Sui itu. Dewi Linlai, kau sendiri kenapa di sini? Ucapannya sambil tersenyum. Oh, aku mencari saudaraku. Maksudku aku akan bertemu dengan saudaraku. Ucap Dewi Linlai memperbaiki kalimatnya. Kalau begitu aku temani boleh? Kata Dewa Wuchan. Tentu saja boleh.
Jawab Dewi Linlai lembut. Akhirnya mereka berbincang sambil menunggu saudara Dewi Tumbuhan datang. Sedang di dalam ruangan terlihat tamu mulai penuh. Tak berapa lama satu persatu ketiga dewa datang. Dan terakhir Dewa Agung masuk ke dalam ruangan. Karena ketiga dewa utama telah tiba, acara pun segera dimulai. Dan acara puncaknya ternyata Dewi Bunga dengan beberapa penari yang memakai kostum yang terbuat dari bunga yang dirangkai begitu indah menarikan tarian bersama-sama. Tarian bertradisi terakhir Festival Bunga. Tarian yang sangat indah terlihat tersaji di depan mereka. Setelah selesai tarian dari Dewi Bunga, dilanjutkan dengan pemberian hadiah pada pemenang perlombaan. Setelah itu acara santai atau makan-makan. Namun sebelum acara itu dilaksanakan tiba-tiba Dewa Brahmatya berdiri dan memberi pengumuman kembali. Hari ini selain mengakhiri acara Festival Bunga, ada acara tambahan yang akan aku lakukan. Acara ini akan membuat alam nirwana semakin kuat. Terlihat Dewa Brahmatya berhenti sejenak dan menatap pada para tamu. Sedangkan si Yue sudah mulai rensah. Jangan-jangan keinginan ketiga dewa utama akan mereka laksanakan. Aduh. Jika mereka sudah menetapkan di depan para dewa lainnya, mana bisa aku menolak? Cek. Dasar para dewa licik. Umpat si Yue. Sedangkan di tempat Dewa Brahmatya terlihat sang dewa kini telah berdiri dan kembali menatap pada para tamu. Hari ini aku akan menobatkan seseorang. Dia akan menjadi penguasa keadilan kedua selain Dewa Wuchan. Dia akan bekerja sama dengan Dewa Wuchan dan Dewa Wikia dalam mendamaikan membuat ketentraman alam nirwana ini. Jadi jika kalian ada masalah, kalian bisa menghubungi Dewa Wuchan atau Dewi yang akan aku nobatkan. Dan rasanya tak perlu panjang percakapan, aku akan segera menobatkan dia. Terlihat Dewa Brahmatya terdiam sejenak. Aku harap Ratu Si Yue untuk datang kemari. Ucap Dewa Brahmatya sambil menatap Si Yue yang duduk tak jauh dari tempat ketiga dewa utama berada. Mendengar ucapan Dewa Brahmatya terlihat semua orang kaget dan otomatis menatap pada Si Yue yang sedang duduk dengan tenang di sebelah Dewa Wikia. Sedangkan Si Yue terlihat cemberut. Tentu saja sikap Si Yue membuat ketiga dewa utama tersenyum. Mereka tahu Si Yue masih enggan menerima jabatan itu. Tapi jika tidak sekarang, mereka yakin kalau Si Yue akan tetap menolaknya. Terlihat Si Yue enggan berjalan ke arah Dewa Brahmatya. Sedangkan Dewa Wuchan sendiri terlihat sangat kaget mendengar ucapan Dewa Brahmatya. Bagaimana bisa dia satu tugas dengan gadis itu? Gadis yang membuat dia jatuh cinta. Gadis yang dengan sengaja dia hindari. Dengan wajah tak percaya dia melihat ke arah Si Yue yang berdiri dengan enggan. Melihat itu, Dewa Wuchan tahu kalau Si Yue sepertinya tidak ingin jabatan itu. Dan sepertinya ketiga dewa utamalah yang memaksanya. Begitu juga dengan para tamu yang lain, mereka kaget bukan main, ada yang setuju dan ada juga yang tidak. Bagaimana bisa gadis dari bumi itu menjabat sebagai Dewi Keadilan? Batin mereka yang iri pada Si Yue. Sedangkan mereka yang setuju akan berkata, wah, benar sekali pilihan Dewa Brahmatya. Gadis itu memang sangat hebat. Dia memang pantas menjadi seorang dewa. Ucap mereka dalam hati. Mereka yang setuju adalah mereka para tamu yang menyaksikan sendiri pertarungan Si Yue dengan para prajurit dari kerajaan iblis. Setelah Si Yue berada di dekat sang dewa, terlihat Dewa Brahmatya menatap Si Yue dengan serius. Walaupun di dalam hati dia ingin menyentil kening gadis cantik yang ada depannya ini. Dasar anak nakal.
Bukannya bahagia dia mendapat kehormatan menjadi seorang dewi dan berkuasa di alam nirwana. Tapi dia malah cemberut tak suka. Batin Dewa Brahmatya. Jangan cemberut. Dewi lain akan bahagia mendapatkan jabatan ini. Karena jabatan ini akan membuat mereka berkuasa. Ucap Dewa Brahmatya. Tapi si Yue lain yang mulia. Si Yue tidak menginginkan jabatan itu. Biarkan mereka yang menginginkan jabatan itu saja yang dewa nobatkan. Ucap si Yue malas. Kenapa kau tidak suka? Bukankah kau nanti akan sangat berkuasa? Ucap Dewa Brahmatya. Tidak. Hamba tidak suka. Karena jabatan ini terlalu ribet dan melelahkan. Si Yue akan semakin terikat di alam nirwana ini. Ucap si Yue. Tuk. Au. Seru si Yue pelan sambil memegang keningnya. Akhirnya kegemesan Dewa Brahmatya tak tahan. Dan kening si Yue pun menjadi sasarannya. Dasar anak nakal. Bukannya gembira malah kesal. Sekarang kau pilih, menjadi Dewi Keadilan atau Wikia aku penjarakan. Ucap Dewa Brahmatya datar. Mendengar ucapan Dewa Brahmatya, si Yue pun terkejut. Tidak bisa dia bayangkan kemarahan Dewa Wikia jika dipisahkan dengannya. Dan itu akan menjadi kekacauan di nirwana. Dan dampaknya adalah bumi. Betapa berdosanya si Yue jika makhluk bumi celaka dan menjadi korban. Cek. Kenapa mesti mengancam? Baiklah si Yue mau. Ucap si Yue kesal. Mendengar ucapan si Yue sebenarnya Dewa Brahmatya ingin tertawa. Dia tahu bukan Dewa Wikia yang membuat dia mau menerima jabatan, tapi penghuni bumi. Karena dia tahu akibatnya jika Dewa Wikia dipisahkan dengannya. Bagus. Sekarang tersenyumlah. Mana ada seseorang yang diberi kemuliaan akan cemberut kesal sepertimu. Ucap Dewa Brahmatya sambil menahan tawa. Sedangkan kedua dewa utama hanya bisa tersenyum sambil menahan tawa mereka melihat Dewa Brahmatya mengancam si Yue. Akhirnya terlihat senyuman manis di wajah cantik si Yue. Dengarkan semuanya. Mulai sekarang Ratu si Yue dari negeri Phoenix aku angkat menjadi dewi. Dan dia akan menjadi Dewi Keadilan. Selain dia sebagai ratu di negeri Phoenix, dia juga merupakan Dewi Keadilan di nirwana ini. Ucap Dewa Brahmatya sambil menyematkan sebuah tusuk rambut sebagai lambang seorang pembesar istana kerajaan nirwana. Dan untuk melengkapi tugasmu, aku memberikan cincin kekuasaan yang akan mempercepat perjalananmu ke alam nirwana atau kemanapun kau akan pergi. Jadi tidak ada alasan lagi kau menolak jabatan ini. Ucap Dewa Brahmadaya sambil memberikan cincin bermata merah darah pada si Yue. Dengan disaksikan semua dewa, si Yue pun segera menerima cincin itu dan memakainya di jari tengah. Dan kau Wikia kemarilah. Ucap Dewa Brahmatya sambil melambaikan tangannya pada Dewa Wikia. Dengan segera Dewa Wikia mendekat ke arah sang kekasih yang masih berada di dekat Dewa Brahmatya. Dan ini kuberikan cincin pasangan milik si Yue. Dengan ini kami tiga dewa utama merestui pernikahan kalian. Ucap Dewa Brahmatya sambil memberikan cincin itu pada Dewa Wikia. Dan sekarang ucapkan sumpah kesetiaanmu pada Siur. Yang akan disaksikan oleh tiga dewa utama. Ucap Dewa Brahmatya. Mendengar itu tentu saja Dewa Wikia kaget bukan main. Terlihat kegembiraan di wajahnya. Dan dia segera mengajak si Yue penekuk kedua lutut di lantai dengan badan ditegakkan. Si Yue pun melakukan itu dengan wajah tak mengerti. Tak lama terdengar sumpah kesetiaan Dewa Wikia pada si Yue disaksikan tiga dewa yang berdiri di depannya. Setelah itu Dewa Brahmatya memberikan 2 gelas pada si Yue dan Dewa Wikia untuk diminum. Melihat semua itu, dalam hati si Yue penuh tanda tanya.
Apakah seperti ini naik jabatan sebagai dewi? Kok seperti orang menikah? Batin si Yue. Setelah itu Dewa Brahmasya menyuruh mereka kembali ke tempat duduk mereka. Tentu saja kedua orang tua dan keluarga Dewa Widya bahagia. Dengan pemberian cincin itu pada kedua pasangan dan restu dari mereka bertiga. Itu menunjukkan kalau mereka telah resmi menjadi sepasang suami istri. Semua orang terpanah melihat kejadian itu. Karena tidak ada yang pernah mendapatkan restu sekaligus dari tiga dewa utama. Palingan mereka yang melaksanakan pernikahan hanya mendapat restu dari salah satu dewa saja. Itu pun bagi mereka yang memiliki jabatan tinggi. Sedangkan bagi dewi atau dewa yang kedudukannya rendah atau biasa, hanya pemuka sekte yang merestui mereka. Sedangkan si Yue yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi hanya terdiam saja. Dan saat dia ditarik untuk memberi salam pada ketiga dewa utama, si Yue hanya mengikuti tanpa tahu apa yang terjadi. Dan setelah mereka kembali ke tempat duduk mereka lagi, si Yue mendapat ucapan dari para dewa yang telah mengenalnya. Serta kedua orang tua Dewa Wikia dan keluarga. Selamat sayang. Bunda harap kalian hidup bahagia selamanya. Ucap Dewi Baoyu sambil memeluk dan mencium si Yue dengan penuh kasih sayang. Sedangkan si Yue yang masih bengong tiba-tiba berkata, "Tunggu Bunda. Maksudnya apa ya?" Tanya si Yue tak mengerti. Maksudnya sayang. Kita telah menikah. Kita menikah dengan mendapatkan restu dari tiga dewa utama. Ucap Dewa Wikia sambil tersenyum gembira. Maksud Hani. Saat kau bersumpah di depan Dewa Brahmatya tadi, adalah sumpah perkawinan. Tanya si Yue kaget. Dan dengan wajah bahagia Dewa Wikia menjawab. Benar sayang. Karena itu mulai saat ini kau adalah istriku. Dan aku adalah suamimu. Suami yang akan mencintaimu selama hidupku. Suami yang akan selalu menjagamu. Ucap Dewa Wikia penuh bahagia. Tentu saja si Yue kaget dan syok. Ternyata dia dan Dewa Wikia telah menikah. Dan tak lama terlihat semburat merah di wajah cantiknya saat dia sadar kalau mulai sekarang dia sudah benar-benar milik Dewa Wikia. Walaupun kedua orang tuanya belum tahu itu. Tapi jika mereka tahu kalau dia menikah di depan tiga dewa utama sekaligus apalagi mereka sendiri yang menikahkan dia dan Dewa Wikia, pasti kedua orang tuanya dan sang kakek akan bahagia. Kau jangan sampai menyakiti si Yue. Walaupun dia muridku, tapi dia juga adikku. Jika ku tahu kau menyakitinya, maka kau akan berhadapan langsung denganku. Walaupun kau sahabatku, tapi aku lebih peduli pada adikku, ingat itu. Ucap Dewa Saora yang langsung memeluk sang sahabat. Aku berjanji tak akan pernah menyakiti Yue sampai kapanpun itu. Janji Dewa Wikia. Melihat kejadian itu, banyak dewi yang iri dan cemburu pada si Yue. Dan banyak yang patah hati karena dewa yang menjadi rebutan para dewi kini telah memiliki pawangnya atau istri. Si Yue hanya bisa tersenyum dan mengucapkan terima kasih saat mereka yang memberikan ucapan selamat padanya. Dan saat itulah Dewa Keadilan yang akan menjadi rekan kerjanya mendekatinya. Selamat Dewi si Yue. Selamat atas pernikahan kalian, semoga kebahagiaan selalu bersama kalian berdua. Juga selamat atas pengangkatanmu menjadi Dewi Keadilan. Kita sekarang akan menjadi rekan kerja. Ucap Dewa Wuchan lembut. Terima kasih Dewa Wuchan. Aku berharap kedepannya kita akan menjadi rekan kerja yang solid yang dapat bekerja sama dengan baik. Aku masih butuh bimbinganmu. Ucap si Yue yang kini sudah menjadi seorang dewi. Tentu saja. Aku selalu berharap itu.
Setelah mengucap selamat, Dewa Wuchan berlalu setelah memberikan senyum lembutnya pada si Yue. Setelah itu Dewa Wuchan segera melangkah pergi menuju Dewa Widya yang sedang berbicara dengan Dewa Saora, serta beberapa dewa lainnya. Selamat Dewa Wikia atas pernikahan kalian, semoga kau selalu menjaga dia dengan baik. Ingat, jangan kau sakiti dia. Jika itu sampai terjadi, masih banyak dewa lain yang akan berebut membuat dia bahagia, ingat itu. Ucap Dewa Wuchan dengan nada pelan di akhir ucapannya. Mendengar ucapan Dewa Wuchan ada perasaan kesal di hati Dewa Widya. Namun apa yang Dewa Wuchan ucapkan merupakan suatu kebenaran. Andai dia tidak cepat membuat si Yue menjadi kekasihnya, pasti banyak dewa yang berusaha mendapatkan cinta si Yue. Sampai kapanpun, tak akan ada celah untuk memberi kesempatan pada dewa lain merebut si Yue dari tanganku. Dia hidupku, dia milikku. Ingat itu, ucap Dewa Wikia dengan tegas. Bagus. Kau harus mengingat ucapanmu itu. Ucap Dewa Wuchan dengan tegas pula. Jangan sampai kau memberi kesempatan padaku untuk merebut si Yue dari tanganmu. Ucap Dewa Wuchan dalam hati. Lalu dia berjalan meninggalkan Dewa Wikia dan dewa lainnya. Ada apa dengan dia? Tanya salah satu dewa. Ketika melihat Dewa Wuchan berlalu dari sana. Tidak ada. Dia hanya memberi selamat padaku. Ucap Dewa Wikia. Mereka pun melanjutkan perbincangan mereka. Dan akhirnya pesta akhir festival bunga dilanjutkan dengan pesta pernikahan Dewa Wikia. Walaupun tanpa kedua orang tua dan keluarganya. Karena esok hari si Yue beserta keluarga Dewa Widya dan Dewa Saora akan pergi ke dunia Phoenix. Setelah si Yue mengantarkan keempat pengawalnya berpamitan pada keluarga mereka. Keluarga Dewa Wikia akan menemui keluarga si Yue di negeri Phoenix. Udahan dulu ya. Nach itu si Yue udah dihalalin sama 3 dewa. Setelahnya mereka akan kembali ke dunia teratai. Jangan lupa like, vote dan komennya, autor tunggu. Jika masih ada salah ketik ataupun typo tolong maafkan autor. Bersambung. Episode sebelumnya. Penyakit Dewi Langgsy. Episode berikutnya. Settatus baru SIYUE. Dokter Jenius. Settatus baru SIYUE. Tidak ada. Dia hanya memberi selamat padaku. Ucap Dewa Wikia. Mereka pun melanjutkan perbincangan mereka. Dan akhirnya pesta akhir festival bunga dilanjutkan dengan pesta pernikahan Dewa Wikia. Walaupun tanpa kedua orang tua dan keluarga si Yue yang di bumi. Karena itu, esok hari si Yue beserta keluarga Dewa Widya dan Dewa Saora akan pergi ke negeri Phoenix. Mereka akan berangkat setelah si Yue mengantarkan keempat pengawalnya berpamitan pada keluarga mereka. Kepergian keluarga Dewa Wikia ke negeri Phoenix adalah untuk mengantarkan si Yue serta menemui keluarga si Yue di negeri Phoenix. Meneruskan adat lamaran seperti makhluk bumi. Bagaimanapun juga, si Yue masih mengikuti adat bumi. Namun di tengah keramaian pesta, tiba-tiba datanglah Dewa Kenzo. Dia segera berjalan dengan cepat ke arah ketiga dewa utama. Dia segera menghadap mereka bertiga. Salam sejahtera hamba ucapkan untuk 3 dewa utama. Ucapnya denga. Cepat sambil memberi hormat. Bangunkah? Ucap Dewa Brahmatya datar. Ampun hamba yang mulia. Hamba terpaksa menghadap yang mulia di tengah pesta ini. Ucap Dewa Kenzo lagi. Ada apa Dewa Kenzo? Ucap Dewa Brahmatya dengan wajah datarnya. Yang mulia tolong hamba. Tolong putri hamba yang mulia.
ucap Dewa Kenzo dengan wajah cemas. Seketika ruangan pesta yang tadinya ramai seketika menjadi sunyi. Mata para undangan tertuju pada Dewa Kenzo. "Apa yang bisa kami bantu?" ucap Dewa Agung. "Putri hamba terkena penyakit yang kami tidak tahu." "Penyakit apa itu?" "Hamba mohon sembuhkanlah dia yang mulia," ucap Dewa Kenzo lagi. "Sembuhkan? Kenapa mesti aku? Aku bukan seorang dokter ataupun tabib. Dan penyakit putrimu aku tidak tahu. Bukankah banyak dokter? Bawa saja dia ke dokter," ucap Dewa Brahmatya dingin. "Ampun yang mulia, sudah berpuluh tabib maupun dokter yang kami panggil. Namun tak satu pun dari mereka yang dapat menyembuhkan putri hamba," ucap Dewa Kenzo. "Seharusnya kau tahu kalau penyakit putrimu karena dosa yang dia lakukan. Dia berani berbuat yang tak pantas selama ini. Dan dia juga berani berniat buruk pada tamu Dewa Agung. Dan kini dia sakit. Itu hasil dari perbuatannya sendiri," ucap Dewa Brahmatya datar. "Ampunkan putri hamba yang mulia," ucap Dewa Kenzo lagi. "Jangan meminta ampun padaku. Dia bukan memiliki kesalahan padaku. Aku dengan sampai sekarang pun putrimu tidak merasa bersalah. Dia malah menyalahkan Dewi Siyue yang telah dia fitnah," ucap Dewa Brahmatya. Mendengar ucapan Dewa Brahmatya, Dewa Kenzo terdiam. Memang benar apa yang dikatakan Dewa Brahmasya. Sampai sekarang Dewi Langsi masih menyalahkan Siyue soal penyakitnya. Dia masih berteriak dengan marah sambil tetap menyalahkan Siyue. "Sekarang pulanglah. Aku pun tak sanggup mengobati putrimu jika dia belum bertobat tentang kesalahannya. Setidaknya dia mau bertobat dan menyadari kesalahannya. Dan mau mintalah ampun pada Siyue. Dan perlu kau tahu, Siyue sekarang adalah Dewi Pengadilan dan dia juga seorang dokter. Siapa tahu jika putrimu meminta ampun padanya, dia mau menolong putrimu," ucap Dewa Brahmatya dengan datar. Mendengar ucapan Dewa Brahmatya, Dewa Kenzo menatap Siyue yang memang sedang berdiri tak jauh dari tempat Dewa Brahmatya. Gadis itu sedang berdiri di dekat Dewa Widya yang terlihat menatapnya dengan tatapan sinis. "Dan katakan pada putrimu kalau Siyue dan Dewa Wikya telah menikah hari ini. Semoga dia mau sadar kesalahannya," ucap Dewa Brahmatya. "Baiklah yang mulia. Hamba akan memberitahukan Oada putri hamba. Dan meminta putri hamba untuk meminta maaf pada Dewi Siyue. Kalau begitu hamba undur diri yang mulia," ucap Dewa Kenzo dengan tatapan sedihnya. "Pergilah," ucap Dewa Brahmatya datar. Tak lama terlihat Dewa Kenzo keluar dari ruang pesta. "Apakah putrinya mau melakukannya, Kak?" tanya Dewa Agung. "Kalau dia ingin sembuh, pasti dia mau meminta maaf. Kalau tidak, ya, apa boleh buat. Itu pilihan dia sendiri," ucap Dewa Brahmatya dingin. Mereka pun melanjutkan pesta mereka. Ketika hari menjelang sore, pesta pun perlahan usai. Para tamu segera pulang ke istana mereka. Tak terkecuali keluarga Dewa Yangsi dan Dewa Daihuo. Mereka segera kembali ke istana Dewa Wikya dan Dewa Saora. Terlihat wajah Dewa Widya bahagia. Senyuman bahagia selalu berada di bibir merahnya saat dia menatap sang kekasih yang kini sudah menjadi istrinya. Status baru Siyue. Dengan posesif dia memeluk pinggang Siyue saat keluar dari ruang pesta. "Hani, lepaskan tanganmu. Kau tidak malu dilihat para tamu lainnya," ucap Siyue.
Karena masih banyak para dewa dan dewi yang masih berada di sana dan mereka menatap iri pada pasangan baru yang baru saja menikah itu. Tidak. Untuk apa aku malu? Aku memeluk istriku sendiri. Lagian mereka semua harus tahu. Kalau kau itu istriku yang sangat aku cintai. Ucap Dewa Wikia sambil mencium lembut kening si Yue. Melihat tingkah sang suami baru-baru menikahinya Tanoa, dia sadari itu. Si Yue semakin malu dan wajahnya memerah seketika. Cek, dasar pria posesif. Umpat si Yue dalam hati. Melihat wajah sang istri, Dewa Widya tertawa pelan. Ada apa? Kenapa wajahmu memerah? Ucapnya pura-pura bodoh. Dasar mesum. Ini di muka umum Hani. Ucap si Yue sambil mencubit perut six-pack sang suami. Au, sayang. Kenapa kau sekarang sering mencubit perutku? Ucap Dewa Wikia yang pura-pura kesakitan. Untuk menghilangkan sifat mesummu Hani. Ucap si Yue dengan wajah kesal. Mendengar ucapan sang istri, Dewa Widya tertawa lagi dan dia berbisik. Atau istriku mulai tergila-gila pada tibuku yang jantan ini? Atau sudah tidak tahan lagi Ucapnya pelan sambil menaik turunkan alis matanya. Mendengar perkataan Dewa Widya tentu saja si Yue kaget sekaligus malu. Dengan cepat wajahnya memerah seperti udang rebus. Hani, apa yang kau katakan? Ucap si Yue menahan malu dan kesal. Dewa Widya tertawa dan segera mengajak si Yue pergi dari tempat itu. Karena dia melihat wajah si Yue yang malu terlihat sangat imut. Dan dia takut tak bisa mengontrol tubuhnya lagi. Sedangkan para dewi yang melihat kemesraan mereka berdua menatap mereka dengan penuh iri dan juga heran. Pria yang dulunya sangat dingin dan kaku itu kini bisanya memperlihatkan kemesraannya di muka umum tanpa malu. Malah sang istrilah yang terlihat sangat kesal dan malu atas godaan dari dewa yang terlihat manis di depan istrinya itu. Aku tak menyangka Dewa Widya bisa semesra itu pada Dewi si Yue. Ucap salah satu dewi. Benar sekali perkataanmu teman. Saat melihat kegenitannya pada sang istri, aku tak percaya kalau dia Dewa Wikia yang dingin dan kaku pada wanita. Jawab sang teman. Benar katamu teman. Dia terlihat manja dan genit pada Dewi si Yue. Namun saat melihat orang lain, terlihat wajah dingin dan kakunya kembali lagi. Ucap teman yang lain. Beda sekali wajah tampan itu jika berhadapan dengan sang istri. Ucap ya BG lain. Dan banyak lagi gosip yang tercipta dari tamu yang masih ada saat melihat sepasang pengantin baru itu. Sedangkan di rumah Dewa Kenzo, tepatnya di kamar Dewi Langsi, terlihat gadis itu berteriak-teriak kesakitan. Tubuhnya yang terluka semakin mengeluarkan bau tak nyaman. Karena luka yang ada di tubuhnya sekarang sudah banyak mengeluarkan nanah. Dan itu semakin membuat tubuhnya berbau busuk. Brengsek keparat. Pasti semua ini ulah wanita ular itu. Ini pasti ulah penyihir perempuan itu. Pasti dia yang telah menyihirku sampai seperti ini. Ayah. Ayah. Tolong aku. Tolong aku ayah. Ayah, aku tidak tahan lagi ayah. Teriaknya dengan suara serak karena terlalu banyak berteriak. Walaupun seperti itu, Dewi Langsi masih saja menyalahkan si Yue. Walaupun memang kenyataannya si Yue lah yang membuat dia terluka. Dia bukannya berobat, malah dia semakin benci dan menyalahkan si Yue. Sedangkan sang ibu hanya bisa menangis melihat penderitaan yang dialami sang putri. Dan saat Dewa Kenzo datang, Dewi Langsi sedang mengumpat dan menyalahkan si Yue.
Sumpah serapah dia lontarkan dari mulut yang sudah busuk itu. Brengsek. Dasar murahan. Awas saja kau. Saat aku sembuh nanti, aku akan membuatmu menderita. Akan kubuat kau hidup egan mati pun tak mau. Aku akan membuatmu menderita melebihi penderitaanku ini. Serunya dengan marah. Cukup. Cukup Langsi. Dasar gadis tak tahu diri. Sudah mendapat hukuman. Masih saja kau berbuat bodoh. Kau tahu siapa gadis yang kau umpat itu? Dia sekarang seorang dewi. Dia dewi keadilan. Gadis seperti itu yang kau benci dan kau musuhi. Dasar gadis tak tahu diri. Seharusnya kau itu berteman dengan gadis seperti itu. Bukan dengan mereka teman-temanmu yang bisanya banyak membuat dosa. Aku tak pernah menyangka putri yang kami agungkan hanyalah gadis bodoh, tolol, serta berbuat banyak dosa. Kau berpikir tidak? Kau itu seorang dewi. Dewi yang dihormati banyak orang. Bukannya mencari kebaikan, tapi kau memilih jalan membuat banyak dosa. Sifatmu ini bukanlah sifat seorang dewi, tapi sifat manusia rendah. Oh, yang kuasa. Apa salah hamba hingga kau hukum hamba memiliki anak perempuan seperti dia? Kenapa tidak kau ciptakan anak perempuan seperti si Yue? Andai dia memiliki sedikit saja siat Dewi si Yue. Betapa bangganya hamba. Ucap Dewa Kenzo dengan wajah sedih. Mendengarkan ucapan sang ayah, Dewi Langsi semakin marah dan sangat membenci si Yue. Ayah, kau membela dan menyayangi wanita iblis itu. Ayah, kau telah terkena sihirnya. Kau seharusnya bangga pada putri ini. Aku tidak memiliki ilmu sihir seperti dia. Lihat saja ayah. Dewa Wikia yang merupakan kalonku, telah dia sihir hingga tergila-gila padanya. Susu paman, Yang Si dan Ai, Tante, Baoyu juga terkena sihir darinya. Dan sekarang kau pun juga terkena sihirnya. Ayolah ayah, kau sadarlah. Kenapa kau membela gadis iblis itu? Teriak Dewi Langsi yang terlihat penuh kesakitan dan gatal. Tutup mulutmu. Kau tahu, penyakitmu itu tidak akan sembuh jika kau masih berpikiran kotor. Kau sudah tahu kan, kalau tidak ada satupun dokter atau tabib yang bisa menyembuhkan dirimu. Sekarang bertobatlah dan sadarlah dari kesalahanmu. Minta maaflah pada gadis itu, agar penyakitmu sembuh. Hanya itu pesan dari Dewa Brahmatya. Dan perlu kau tahu kalau dia sudah menikah dengan Dewa Wikia hari ini. Mereka memang pantas menjadi suami istri, karena mereka saling mencintai. Ucap Dewa Kenzo dengan menatap sang putri dengan wajah sedih. Apa menikah? Mereka telah menikah ayah. Tidak, tidak. Mereka tidak boleh menikah. Dewa Kenzo adalah milikku. Dia hanya milikku. Tidak seorang pun yang boleh memilikinya. Teriaknya marah. Ternyata kau memang benar-benar gila Langsi. Ayah tak dapat lagi menolongmu. Aku pikir kau masih bisa diselamatkan. Ternyata kau memang benar gadis bodoh dan serakah. Kau tahu bukan? Sejak dulu Dewa Wikia tidak pernah mencintaimu. Jangankan mencintaimu, menyukaimu sebagai teman atau saudara saja tidak. Tapi kau tetap saja membandel. Sudahlah. Aku tidak bisa lagi menolongmu. Mungkin sudah nasibku harus membiarkan dirimu menderita. Karena itu sudah pilihanmu. Ucap Dewa Kenzo dengan wajah marah. Bagaimana tidak marah? Kalau sekarang dia mengetahui sifat sang Pitri yang sangat bodoh,
culas dan serakah. Dia segera meninggalkan kamar yang bau itu. Jika kamar itu bukan kamar sang putri, mungkin dia tidak akan sanggup berada di dalam kamar itu. Jangankan di kamar, berdiri di depan saja, sepertinya dia tidak akan sanggup. Dewa Kenzo berdiri sejenak dan menatap ruang kamar itu dekali lagi sebelum akhirnya dia kembali berjalan meninggalkan kamar itu. Sedangkan di tempat lain yaitu di Istana Dewa Widya, terlihat Dewa Yangsi dan sang istri sedang duduk berhadapan dengan sang menantu dan putranya. Dan di sebelah lain, ketiga putra dan putrinya sedang duduk menikmati makanan dan buah yang tadi pagi si Yue berikan. Yue, sekarang kau tidak usah lagi kembali ke istana gurumu Dewa Saora. Kau sekarang harus tinggal di sini bersama suamimu. Istana ini adalah istana suamimu. Dan mulai sekarang merupakan istanamu juga. Jadi kau sudah harus tinggal di istana ini. Ucap Dewa Yangsi lembut. Si Yue harus tinggal di sini ayah. Ucap si Yue sambil menatap Dewa Yangsi heran. Tentu saja. Bukankah tadi siang kalian baru saja melangsungkan pernikahan? Jadi sekarang kalian ini sudah resmi menjadi suami istri. Ucap Dewa Yangsi dengan wajah lembut. Seketika wajah si Yue memerah. Sebenarnya saat bersama Raja Chu Tianji dulu, mereka sering berada satu kamar. Tapi mereka segera pergi ke ruang teratai untuk berlari ataupun bermeditasi. Jadi bukan melakukan hal-hal lainnya. Tapi sekarang, mereka adalah pasangan suami istri. Di mana dia harus melakukan kewajibannya sebagai istri dari Dewa Widya atau Raja Chu Tianji. Dan itu tidak pernah ada di dalam pikirannya atau dia bayangkan. Dia tak menyangka kepergian dia ke alam nirwana ini akan merubah statusnya sebagai seorang istri dari Dewa Wikia. Apakah itu harus ayah? Tanya si Yue dengan wajah menunduk karena malu. Tentu saja sayang. Kau itu istriku. Bukan kekasihku lagi baby. Ucap Dewa Wikia menjawab pertanyaannya si Yue. Pria bucin itu segera memeluk pinggang sang istri. Hani, tanganmu. Ucap si Yue semakin malu. Hingga mukanya merah bagai tomat. Kak, jangan mengotori mata kami dengan tingkahmu itu kak. Aku tahu kakak sangat sayang dan cinta terhadap kakak ipar. Tapi kasihan kami yang masih tidak memiliki kekasih. Ucap Dewi Mei adik bungsu Dewa Wikia. Siapa suruh kau tidak memiliki kekasih? Bukankah umurmu dan umur kakak iparmu lebih tua umurmu? Ucap Dewa Wikia datar. Kakak, seru sang adik yang bernama Mei dengan wajah kesal. Hani, jangan berkata seperti itu. Selain tidak baik, juga kasihan pada Mayer. Bukankah umur seorang dewa dengan manusia beda ya? Kalau manusia seumuran denganku itu sudah wajar jika berpacaran atau menikah. Tapi untuk ukuran seorang dewa atau dewi seumuran adikmu masih dibilang anak-anakan. Ucap si Yue lembut. Yeay, aku mendapat pembelaan dari kakak iparku. Seru senang Dewi Mei saat mendengar perkataan si Yue. Sedangkan Dewa Widya terlihat berwajah kesal. Sayang, kenapa kau bela adikku sih? Ucapnya. Karena itu suatu kebenaran dan dia adikmu, dia juga adikku. Karena aku suka dan mencintai kamu maka aku juga harus suka pada mereka. Karena mereka sekarang adakah keluarga dekatku juga. Ucap si Yue lembut. Mendengar ucapan si Yue, mereka berlima terdiam dan tak lama terdengar suara tawa Dewa Yangsi. Ternyata didikan kedua orang tuamu sangat hebat Yue. Ternyata masih ada juga manusia bijak.
Ucap Dewa Yangsi. Terima kasih ayah. Tapi bukan aku saja manusia bijak. Masih banyak lagi manusia yang lebih bijak dari si Yue. Ucap si Yue lembut. Sifatmu ini ternyata yang membuat banyak orang dan hewan kontrakmu menyukai dan mencintaimu. Aku bangga memiliki menantu sepertimu nak. Ucap Dewa Yangsi sambil tersenyum haru. Sekali lagi terima kasih ayah. Tapi izinkan hamba berpamitan pada guru, ayah dan ibu angkat. Tidak enak rasanya jika si Yue langsung pergi tanpa pamit. Karena guru sudah si Yue anggap sebagai orang tua dan kakak. Ucap si Yue lagi. Baik. Ayah akan mengantarmu ke sana. Sekalian kita akan berunding membahas kepergian kita besok ke negeri Phoenix. Tapi apakah kita bisa pergi ke sana Yuer? Ayah mendengar tidak ada seorang pun tanpa terkecuali seorang dewa yang bisa masuk sembarangan ke sana. Mereka juga bilang hanya Dewa Agung yang bisa masuk ke sana tanpa meminta izin. Ucap Dewa Yangsi. Mendengar itu si Yue tersenyum. Tapi sebelum dia menjawab, Dewa Wikia berkata lebih dahulu. Ayah lupa kalau Yuer adalah ratu kerajaan Phoenix. Dialah yang memegang seluruh kekuasaan negeri Phoenix walaupun di sana ada Kaisar Agung. Dialah pemegang terkuat kekuatan negeri Phoenix. Dialah yang bisa mengizinkan seseorang untuk bisa masuk atau tidak ke sana. Tanpa izin dari dia, tidak ada seorang manusia atau dewa yang bisa pergi ke sana kecuali Dewa Agung, ayah. Ucap Dewa Wikia yang sudah tahu siapa si Yue. Dia pernah dimarahi Dewa Saora. Gara-gara Dewa Saora tidak bisa lagi masuk ke dalam negeri Phoenix. Dan saat itulah Dewa Saora memarahi dia habis-habisan. Nak, apa benar ucapan suamimu itu? Tanya sang ayah. Mendengar kata suami, sebenarnya telinga si Yue masih geli. Namun dia berusaha menyembunyikannya. Dan dia menjawab dengan lembut. Memang seperti itu ayah. Si Yue hanya bisa melindungi negeri kekuasaan si Yue dengan cara seperti itu. Kata si Yue lembut. Lalu jika kau pergi seperti sekarang ini, lalu bagaimana dengan mereka? Apakah mereka bisa keluar dari negeri Phoenix? Tanya Dewi Baoyu. Si Yue pergi tidak terlalu lama kan bun? Paling lama 1 bulan. Dan buktinya si Yue di sini hanya 2 minggu saja. Ucap si Yue. Beb, kau di sini lebih dari 2 minggu loh. Ralat Dewa Wikia. Masak sih. Aku pikir malah hanya 1 minggu lebih loh. Ucap si Yue. Jadi walaupun di sana ada Kaisar Agung, namun kekuasaan tertinggi masih ada pada seorang Ratu Phoenix. Ucap Dewa Yangsi. Benar ayah. Walaupun ada kakek sebagai kaisar, namun kekuatan Ratu Phoenix lebih kuat lagi. Karena itu di sana ada 2 kekuasaan. Kekuasaan Kaisar dan kekuasaan Ratu Phoenix. Sedangkan Kasian masih di bawah Ratu Phoenix. Ini semua karena Ratu Phoenix hanya akan ada atau terlahir beratus tahun malah terkadang sampai 1000 tahun kemudian. Seperti contohnya si Yue ini ayah. Sebelum ini tidak ada Ratu Phoenix kurang lebih 1000 tahun lalu. Dan pada saat itulah kekuasaan mutlak ada pada Kaisar Agung. Dan jika di kerajaan Phoenix bisa terlahir kembali gadis yang memiliki darah suci Ratu Phoenix, maka itu suatu anugerah dari Dewa Penguasa Kekuatan, yang berarti keberkahan dimiliki kerajaan Phoenix. Ucap si Yue menjelaskan panjang kali lebar. Oh, begitu. Ternyata kekuasaanmu lebih besar dari yang kami bayangkan nak. Ucap Dewa Yangsi lagi. Tidak ayah.
Itu bukan kekuasaan bagi si Yue, tapi suatu anugerah atau kepercayaan yang harus si Yue jaga dan si Yue hormati. Si Yue tetap memberikan kekuasaan penuh pada kaisar. Si Yue hanya membantu menjaga ketentraman dan kedamaian negeri kerajaan Phoenix. Ucap si Yue merendah. Mendengar ucapan dari sang menantu yang terdengar sangat bijak dan merendah, Dewa Yangshi sangat bangga. Setelah berbincang sebentar, akhirnya mereka kembali ke istana Dewa Saora untuk mengantarkan si Yue berpamitan sekaligus mempersiapkan keberangkatan mereka menuju negeri Phoenix. Mereka harus membicarakan ini bersama-sama. Maaf udahan dulu ya. Aku sambung besok. Jangan lupa like, vote dan komennya autor tunggu. Lagi-lagi autor katakan, maaf jika masih ada salah ketik atau typo. Bersambung. Episode sebelumnya. Pesta akhir Festival Bunga. Episode berikutnya. Malam pertama SIYUE.